Kubu Anies Baswedan disebut akan merubah nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun nama koalisi tersebut akan tetap membawa kalimat perubahan. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda pada Jumat 8 September 2023. Huda mengatakan bahwa ada satu nama koalisi yang hampir disepakati bersama, yakni Koalisi Perubahan. Sebelumnya Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengusulkan nama koalisi Anies diubah jadi Koalisi PBNU. Nama tersebut diusulkan karena Anies dan Caimin memiliki komitmen kuat terhadap PBNU. Anies dan Caimin disebut jadi sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI. Namun usulan nama koalisi tersebut ditolak oleh Nasdem. Huda mengatakan bahwa nama koalisi yang hampir disetujui adalah Koalisi Perubahan. Huda menyebut bahwa nama itu adalah opsi dari Nasdem yang mana tak jauh beda dari nama sebelumnya, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Huda menyebut pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan nama Koalisi Perubahan. Meski begitu, Huda menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai soal nama koalisi. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem, setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan, begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta, begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini? Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Total efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah, kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk, Mbak, itu yang kotel efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka. Udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya, ya kalau PKS nggak mau, keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman, nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati ke PKS itu ada. Jalan wartawannya tuh. Sukses, amin. Amin. Diberi jalan, tolong diberi jalan. Tolong. Turun dulu. Rajekin, tolong. Oh, secepatnya. Berjejer aja ya. Ketong. Ini berjejer. Semua. Nah, mohon doanya ya, Bu. Beringat ya, Pak. Ruwet nanti lagi ribut. Iya, enggak apa-apa. Diberi jalan. Pansernya berjalan. Masih ada. Dedeknya belum wajib. Banyak masih. Dua aja. Ayo tolong diberi jalan, tolong. Kasih jalan. Akbar. Jalan.
Kubu Anies Baswedan disebut akan merubah nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun nama koalisi tersebut akan tetap membawa kalimat perubahan. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda pada Jumat 8 September 2023. Huda mengatakan bahwa ada satu nama koalisi yang hampir disepakati bersama, yakni Koalisi Perubahan. Sebelumnya Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengusulkan nama koalisi Anies diubah jadi Koalisi PBNU. Nama tersebut diusulkan karena Anies dan Caimin memiliki komitmen kuat terhadap PBNU. Anies dan Caimin disebut jadi sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI. Namun usulan nama koalisi tersebut ditolak oleh Nasdem. Huda mengatakan bahwa nama koalisi yang hampir disetujui adalah Koalisi Perubahan. Huda menyebut bahwa nama itu adalah opsi dari Nasdem yang mana tak jauh beda dari nama sebelumnya, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Huda menyebut pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan nama Koalisi Perubahan. Meski begitu, Huda menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai soal nama koalisi. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini? Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah, kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk, Mbak, itu yang kotel efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka. Udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya, ya kalau PKS nggak mau, keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman, nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati ke PKS itu ada. Wartawannya tuh. Amin. Diberi jalan, tolong diberi jalan. Tolong. Turun dulu. Rajekin, tolong. Oh, secepatnya. Berjejer aja ya. Ketong. Ini berjejer. Semua. Nah, mohon doanya ya, Bu. Beringgir, Pak. Ruwet nanti lagi. Iya. Enggak apa-apa. Diberi jalan. Pansernya berjalan. Masih ada. Dedeknya belum Bu Haji. Banyak masih. Dua aja. Jalan. Ayo tolong diberi jalan. Kasih jalan. Akbar. Jalan.
Kubu Anies Baswedan disebut akan merubah nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun nama koalisi tersebut akan tetap membawa kalimat perubahan. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda pada Jumat 8 September 2023. Huda mengatakan bahwa ada satu nama koalisi yang hampir disepakati bersama, yakni Koalisi Perubahan. Sebelumnya Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengusulkan nama koalisi Anies diubah jadi Koalisi PBNU. Nama tersebut diusulkan karena Anies dan Caimin memiliki komitmen kuat terhadap PBNU. Anies dan Caimin disebut jadi sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI. Namun usulan nama koalisi tersebut ditolak oleh Nasdem. Huda mengatakan bahwa nama koalisi yang hampir disetujui adalah Koalisi Perubahan. Huda menyebut bahwa nama itu adalah opsi dari Nasdem yang mana tak jauh beda dari nama sebelumnya, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Huda menyebut pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan nama Koalisi Perubahan. Meski begitu, Huda menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai soal nama koalisi. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah, kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk, Mbak, itu yang kotel efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka. Udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya, ya kalau PKS nggak mau, keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman, nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati ke PKS itu ada. Jalan wartawannya tuh. Sukses, amin tuh. Amin. Diberi jalan, tolong diberi jalan. Tolong. Turun dulu. Rajekin, tolong. Oh, secepatnya. Berjejer aja ya. Ketong. Ini berjejer. Semua. Mohon doanya ya, Bu. Amin, Bapak. Ruwet nanti lagi. Iya. Enggak apa-apa. Diberi jalan. Pancernya berjalan. Masih ada. Dedeknya belum Bu Haji. Banyak masih. Dua aja. Ayo tolong diberi jalan. Kasih jalan. Jalan.
Kubu Anies Baswedan disebut akan merubah nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun nama koalisi tersebut akan tetap membawa kalimat perubahan. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda pada Jumat 8 September 2023. Huda mengatakan bahwa ada satu nama koalisi yang hampir disepakati bersama, yakni Koalisi Perubahan. Sebelumnya Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengusulkan nama koalisi Anies diubah jadi Koalisi PBNU. Nama tersebut diusulkan karena Anies dan Caimin memiliki komitmen kuat terhadap PBNU. Anies dan Caimin disebut jadi sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI. Namun usulan nama koalisi tersebut ditolak oleh Nasdem. Huda mengatakan bahwa nama koalisi yang hampir disetujui adalah Koalisi Perubahan. Huda menyebut bahwa nama itu adalah opsi dari Nasdem yang mana tak jauh beda dari nama sebelumnya, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Huda menyebut pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan nama Koalisi Perubahan. Meski begitu, Huda menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai soal nama koalisi. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem, setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan, begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta, begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini? Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah, kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk, Mbak, itu yang kotel efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka. Udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya, ya kalau PKS nggak mau, keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman, nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah leher bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati ke PKS itu ada. Wartawannya tuh sukses, amin tuh. Amin. Diberi jalan, tolong diberi jalan, tolong. Turun dulu. Rajekin, tolong. Oh, secepatnya. Berjejer aja ya. Ketong. Ini berjejer. Semua. Nah, mohon doanya ya, Bu. Pansernya berjalan. Masih ada. Dedeknya belum Bu Haji. Banyak masih. Dua aja. Ayo tolong diberi jalan. Kasih jalan. Jalan.
Kubu Anies Baswedan disebut akan merubah nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun nama koalisi tersebut akan tetap membawa kalimat perubahan. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda pada Jumat 8 September 2023. Huda mengatakan bahwa ada satu nama koalisi yang hampir disepakati bersama, yakni Koalisi Perubahan. Sebelumnya Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengusulkan nama koalisi Anies diubah jadi Koalisi PBNU. Nama tersebut diusulkan karena Anies dan Caimin memiliki komitmen kuat terhadap PBNU. Anies dan Caimin disebut jadi sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI. Namun usulan nama koalisi tersebut ditolak oleh Nasdem. Huda mengatakan bahwa nama koalisi yang hampir disetujui adalah Koalisi Perubahan. Huda menyebut bahwa nama itu adalah opsi dari Nasdem yang mana tak jauh beda dari nama sebelumnya, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Huda menyebut pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan nama Koalisi Perubahan. Meski begitu, Huda menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai soal nama koalisi. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Total efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah, kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk, Mbak, itu yang total efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka. Udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya, ya kalau PKS nggak mau, keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman, nggak apa-apa juga. Gitu. Jadi, ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik. Atau kalau di bedah bukan lehernya Anies, ya di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati ke PKS itu ada. Jalan wartawannya tuh. Sukses, amin. Amin. Diberi jalan, tolong diberi jalan. Tolong. Turun dulu. Rajekin, tolong. Oh, secepatnya. Berjejer aja ya. Ketum. Ini berjejer. Semua. Nah, mohon doanya ya, Bu. Beringat ya, Pak. Ruwet nanti lagi ribut. Iya. Enggak apa-apa. Diberi jalan. Pansernya berjalan. Masih ada. Dedeknya belum Bu Haji. Banyak masih. Dua aja. Haji ya, Bang Ngoli iki Pak Dua aja. Jalan. Ayo tolong diberi jalan. Kasih jalan. Akbar. Jalan.
Kubu Anies Baswedan disebut akan merubah nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun nama koalisi tersebut akan tetap membawa kalimat perubahan. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda pada Jumat 8 September 2023. Huda mengatakan bahwa ada satu nama koalisi yang hampir disepakati bersama, yakni Koalisi Perubahan. Sebelumnya Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengusulkan nama koalisi Anies diubah jadi Koalisi PBNU. Nama tersebut diusulkan karena Anies dan Caimin memiliki komitmen kuat terhadap PBNU. Anies dan Caimin disebut jadi sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI. Namun usulan nama koalisi tersebut ditolak oleh Nasdem. Huda mengatakan bahwa nama koalisi yang hampir disetujui adalah Koalisi Perubahan. Huda menyebut bahwa nama itu adalah opsi dari Nasdem yang mana tak jauh beda dari nama sebelumnya, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Huda menyebut pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan nama Koalisi Perubahan. Meski begitu, Huda menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai soal nama koalisi. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini? Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah, kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk, Mbak, itu yang kotel efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka. Udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya, ya kalau PKS nggak mau, keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman, nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati ke PKS itu ada. Wartawannya tuh, sukses amin tuh. Amin. Diberi jalan, tolong diberi jalan, tolong. Turun dulu. Rajekin, tolong. Oh, secepatnya. Berjejer aja ya. Ketong. Ini berjejer. Semua. Nah, mohon doanya ya, Bu. Amin, Pak. Ruwet nanti lagi. Iya. Enggak apa-apa. Diberi jalan. Pansernya berjalan. Masih ada. Dedeknya belum Bu Haji. Banyak masih. Dua aja. Iya, Bang Ngoli iki Pak ulang. Dua aja. Jalan. Ayo tolong diberi jalan. Kasih jalan. Jalan.
Kubu Anies Baswedan disebut akan merubah nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun nama koalisi tersebut akan tetap membawa kalimat perubahan. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda pada Jumat 8 September 2023. Huda mengatakan bahwa ada satu nama koalisi yang hampir disepakati bersama, yakni Koalisi Perubahan. Sebelumnya Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengusulkan nama Koalisi Anies diubah jadi Koalisi PBNU. Nama tersebut diusulkan karena Anies dan Caimin memiliki komitmen kuat terhadap PBNU. Anies dan Caimin disebut jadi sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI. Namun usulan nama koalisi tersebut ditolak oleh Nasdem. Huda mengatakan bahwa nama koalisi yang hampir disetujui adalah Koalisi Perubahan. Huda menyebut bahwa nama itu adalah opsi dari Nasdem yang mana tak jauh beda dari nama sebelumnya, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Huda menyebut pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan nama Koalisi Perubahan. Meski begitu, Huda menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai soal nama koalisi. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah, kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk, Mbak, itu yang kotel efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka. Udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya, ya kalau PKS nggak mau, keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman, nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah leher bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati ke PKS itu ada. Wartawannya tuh, sukses amin tuh. Amin. Diberi jalan, tolong diberi jalan, tolong. Turun dulu. Rajekin, tolong. Oh, secepatnya. Berjejer aja ya. Ketong. Ini berjejer. Semua. Mohon doanya ya, Bu. Ruwet nanti lagi. Iya. Enggak apa-apa. Diberi jalan. Pansernya berjalan. Masih ada. Dedeknya belum Bu Haji. Banyak masih. Dua aja. Iya, Bung Dongol iki Pak Lurah aja. Jalan. Ayo tolong diberi jalan. Kasih jalan. Jalan.
Kubu Anies Baswedan disebut akan merubah nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun nama koalisi tersebut akan tetap membawa kalimat perubahan. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda pada Jumat 8 September 2023. Huda mengatakan bahwa ada satu nama koalisi yang hampir disepakati bersama, yakni Koalisi Perubahan. Sebelumnya Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengusulkan nama koalisi Anies diubah jadi Koalisi PBNU. Nama tersebut diusulkan karena Anies dan Caimin memiliki komitmen kuat terhadap PBNU. Anies dan Caimin disebut jadi sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI. Namun usulan nama koalisi tersebut ditolak oleh Nasdem. Huda mengatakan bahwa nama koalisi yang hampir disetujui adalah Koalisi Perubahan. Huda menyebut bahwa nama itu adalah opsi dari Nasdem yang mana tak jauh beda dari nama sebelumnya, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Huda menyebut pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan nama Koalisi Perubahan. Meski begitu, Huda menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai soal nama koalisi. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem, setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini? Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah, kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk, Mbak, itu yang kotel efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka. Udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya, ya kalau PKS nggak mau, keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman, nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah leher bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati ke PKS itu ada. Jalan wartawannya tuh, sukses amin tuh. Amin. Diberi jalan, tolong diberi jalan, tolong. Turun dulu. Rajekin, tolong. Oh, secepatnya. Berjejer aja ya. Betul. Ini berjejer. Semua. Nah, mohon doanya ya, Bu. Pansernya berjalan. Masih ada. Dedeknya belum wajib. Banyak masih. Dua aja. Jalan. Ayo tolong diberi jalan, tolong. Kasih jalan. Jalan.
Kubu Anies Baswedan disebut akan merubah nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun nama koalisi tersebut akan tetap membawa kalimat perubahan. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda pada Jumat 8 September 2023. Huda mengatakan bahwa ada satu nama koalisi yang hampir disepakati bersama, yakni Koalisi Perubahan. Sebelumnya Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengusulkan nama koalisi Anies diubah jadi Koalisi PBNU. Nama tersebut diusulkan karena Anies dan Caimin memiliki komitmen kuat terhadap PBNU. Anies dan Caimin disebut jadi sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI. Namun usulan nama koalisi tersebut ditolak oleh Nasdem. Huda mengatakan bahwa nama koalisi yang hampir disetujui adalah Koalisi Perubahan. Huda menyebut bahwa nama itu adalah opsi dari Nasdem yang mana tak jauh beda dari nama sebelumnya, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Huda menyebut pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan nama Koalisi Perubahan. Meski begitu, Huda menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai soal nama koalisi. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan, begitu kan, ini ada satu partai politik, yaitu PKS, yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta, begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini? Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah, kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk, Mbak, itu yang kotel efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka. Udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya, ya kalau PKS nggak mau, keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman, nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati ke PKS itu ada. Wartawannya tuh, sukses amin tuh. Amin. Diberi jalan, tolong diberi jalan, tolong. Turun dulu. Rajekin, tolong. Oh, secepatnya. Berjejer aja ya. Ketum. Ini berjejer. Semua. Nah, mohon doanya ya, Bu. Beringat ya, Pak. Ruwet nanti lagi ribut. Iya. Enggak apa-apa. Diberi jalan. Pansernya berjalan. Masih ada. Dedeknya belum wajib. Banyak masih. Dua aja. Jalan. Ayo tolong diberi jalan. Kasih jalan. Akbar. Jalan.
Kubu Anies Baswedan disebut akan merubah nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun nama koalisi tersebut akan tetap membawa kalimat perubahan. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda pada Jumat 8 September 2023. Huda mengatakan bahwa ada satu nama koalisi yang hampir disepakati bersama, yakni Koalisi Perubahan. Sebelumnya Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengusulkan nama koalisi Anies diubah jadi Koalisi PBNU. Nama tersebut diusulkan karena Anies dan Caimin memiliki komitmen kuat terhadap PBNU. Anies dan Caimin disebut jadi sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI. Namun usulan nama koalisi tersebut ditolak oleh Nasdem. Huda mengatakan bahwa nama koalisi yang hampir disetujui adalah Koalisi Perubahan. Huda menyebut bahwa nama itu adalah opsi dari Nasdem yang mana tak jauh beda dari nama sebelumnya, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Huda menyebut pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan nama Koalisi Perubahan. Meski begitu, Huda menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai soal nama koalisi. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini? Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah, kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk, Mbak, itu yang kotel efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka. Udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya, ya kalau PKS nggak mau, keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman, nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati ke PKS itu ada. Jalan wartawannya tuh, sukses amin tuh. Amin. Diberi jalan, tolong diberi jalan, tolong. Turun dulu. Rajekin, tolong. Oh, secepatnya. Berjejer aja ya. Ketum. Ini berjejer. Semua. Nah, mohon doanya ya, Bu. Beringgir, Pak. Ruwet nanti lagi. Iya. Enggak apa-apa. Diberi jalan. Pansernya berjalan. Masih ada. Dedeknya belum Bu Haji. Banyak masih. Dua aja. Iya, Bang Dulu ngoli iki Pak ulang aja. Jalan. Ayo tolong diberi jalan, tolong. Kasih jalan. Jalan.
Kubu Anies Baswedan disebut akan merubah nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun nama koalisi tersebut akan tetap membawa kalimat perubahan. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda pada Jumat 8 September 2023. Huda mengatakan bahwa ada satu nama koalisi yang hampir disepakati bersama, yakni Koalisi Perubahan. Sebelumnya Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengusulkan nama Koalisi Anies diubah jadi Koalisi PBNU. Nama tersebut diusulkan karena Anies dan Caimin memiliki komitmen kuat terhadap PBNU. Anies dan Caimin disebut jadi sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI. Namun usulan nama koalisi tersebut ditolak oleh Nasdem. Huda mengatakan bahwa nama koalisi yang hampir disetujui adalah Koalisi Perubahan. Huda menyebut bahwa nama itu adalah opsi dari Nasdem yang mana tak jauh beda dari nama sebelumnya, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Huda menyebut pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan nama Koalisi Perubahan. Meski begitu, Huda menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai soal nama koalisi. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah, kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk, Mbak, itu yang kotel efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka. Udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya, ya kalau PKS nggak mau, keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman, nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah leher bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati ke PKS itu ada. Wartawannya tuh, sukses amin tuh. Amin. Diberi jalan, tolong diberi jalan, tolong. Turun dulu. Rajekin, tolong. Oh, secepatnya. Berjejer aja ya. Ketong. Ini berjejer. Semua. Mohon doanya ya, Bu. Amin udah Bapak. Ruwet nanti lagi. Iya. Enggak apa-apa. Diberi jalan. Pansernya berjalan. Masih ada. Dedeknya belum Bu Haji. Banyak masih. Dua aja. Iki Pak Lurah Jalan. Ayo tolong diberi jalan. Kasih jalan. Jalan.
Kubu Anies Baswedan disebut akan merubah nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun nama koalisi tersebut akan tetap membawa kalimat perubahan. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda pada Jumat 8 September 2023. Huda mengatakan bahwa ada satu nama koalisi yang hampir disepakati bersama, yakni Koalisi Perubahan. Sebelumnya Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengusulkan nama koalisi Anies diubah jadi Koalisi PBNU. Nama tersebut diusulkan karena Anies dan Caimin memiliki komitmen kuat terhadap PBNU. Anies dan Caimin disebut jadi sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI. Namun usulan nama koalisi tersebut ditolak oleh Nasdem. Huda mengatakan bahwa nama koalisi yang hampir disetujui adalah Koalisi Perubahan. Huda menyebut bahwa nama itu adalah opsi dari Nasdem yang mana tak jauh beda dari nama sebelumnya, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Huda menyebut pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan nama Koalisi Perubahan. Meski begitu, Huda menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai soal nama koalisi. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini? Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah, kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk, Mbak, itu yang kotel efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka. Udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya, ya kalau PKS nggak mau, keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman, nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah leher bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati ke PKS itu ada. Jalan wartawannya tuh, sukses amin tuh. Amin. Diberi jalan, tolong diberi jalan, tolong. Turun dulu. Rajekin, tolong. Oh, secepatnya. Berjejer aja ya. Ketong. Ini berjejer. Semua. Nah, mohon doanya ya, Bu. Pansernya berjalan. Masih ada. Dedeknya belum wajib. Banyak masih. Dua aja. Jalan. Ayo tolong diberi jalan. Kasih jalan. Jalan.
Kubu Anies Baswedan disebut akan merubah nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun nama koalisi tersebut akan tetap membawa kalimat perubahan. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda pada Jumat 8 September 2023. Huda mengatakan bahwa ada satu nama koalisi yang hampir disepakati bersama, yakni Koalisi Perubahan. Sebelumnya Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengusulkan nama koalisi Anies diubah jadi Koalisi PBNU. Nama tersebut diusulkan karena Anies dan Caimin memiliki komitmen kuat terhadap PBNU. Anies dan Caimin disebut jadi sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI. Namun usulan nama koalisi tersebut ditolak oleh Nasdem. Huda mengatakan bahwa nama koalisi yang hampir disetujui adalah Koalisi Perubahan. Huda menyebut bahwa nama itu adalah opsi dari Nasdem yang mana tak jauh beda dari nama sebelumnya, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Huda menyebut pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan nama Koalisi Perubahan. Meski begitu, Huda menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai soal nama koalisi. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini? Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Total efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah, kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk, Mbak, itu yang total efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka. Udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya, ya kalau PKS nggak mau, keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman, nggak apa-apa juga. Gitu. Jadi, ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik. Atau kalau di bedah bukan lehernya Anies, ya di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati ke PKS itu ada. Jalan wartawannya tuh. Sukses, amin. Amin. Diberi jalan, tolong diberi jalan. Tolong. Turun dulu. Rajekin, tolong. Oh, secepatnya. Berjejer aja ya. Betul. Ini berjejer. Semua. Nah, mohon doanya ya, Bu. Beringat ya, Pak. Ruwet nanti lagi. Iya. Enggak apa-apa. Diberi jalan. Pansernya berjalan. Masih ada. Dedeknya belum wajib. Banyak masih. Dua aja. Jalan. Ayo tolong diberi jalan. Kasih jalan. Akbar. Jalan.
Kubu Anies Baswedan disebut akan merubah nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun nama koalisi tersebut akan tetap membawa kalimat perubahan. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda pada Jumat 8 September 2023. Huda mengatakan bahwa ada satu nama koalisi yang hampir disepakati bersama, yakni Koalisi Perubahan. Sebelumnya Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengusulkan nama koalisi Anies diubah jadi Koalisi PBNU. Nama tersebut diusulkan karena Anies dan Caimin memiliki komitmen kuat terhadap PBNU. Anies dan Caimin disebut jadi sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI. Namun usulan nama koalisi tersebut ditolak oleh Nasdem. Huda mengatakan bahwa nama koalisi yang hampir disetujui adalah Koalisi Perubahan. Huda menyebut bahwa nama itu adalah opsi dari Nasdem yang mana tak jauh beda dari nama sebelumnya, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Huda menyebut pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan nama Koalisi Perubahan. Meski begitu, Huda menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai soal nama koalisi. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini? Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah, kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk, Mbak, itu yang kotel efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka. Udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya, ya kalau PKS nggak mau, keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman, nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati ke PKS itu ada. Wartawannya tuh, sukses amin tuh. Amin. Diberi jalan, tolong diberi jalan, tolong. Turun dulu. Rajekin, tolong. Oh, secepatnya. Berjejer aja ya. Ketong. Ini berjejer. Semua. Nah, mohon doanya ya, Bu. Amin. Ruwet nanti lagi. Iya. Enggak apa-apa. Diberi jalan. Pansernya berjalan. Masih ada. Dedeknya belum Bu Haji. Banyak masih. Dua aja. Iya, Bung Ngoli iki Pak Ulang. Jalan. Ayo tolong diberi jalan. Kasih jalan. Jalan.
Kubu Anies Baswedan disebut akan merubah nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun nama koalisi tersebut akan tetap membawa kalimat perubahan. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda pada Jumat 8 September 2023. Huda mengatakan bahwa ada satu nama koalisi yang hampir disepakati bersama, yakni Koalisi Perubahan. Sebelumnya Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengusulkan nama koalisi Anies diubah jadi Koalisi PBNU. Nama tersebut diusulkan karena Anies dan Caimin memiliki komitmen kuat terhadap PBNU. Anies dan Caimin disebut jadi sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI. Namun usulan nama koalisi tersebut ditolak oleh Nasdem. Huda mengatakan bahwa nama koalisi yang hampir disetujui adalah Koalisi Perubahan. Huda menyebut bahwa nama itu adalah opsi dari Nasdem yang mana tak jauh beda dari nama sebelumnya, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Huda menyebut pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan nama Koalisi Perubahan. Meski begitu, Huda menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai soal nama koalisi. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah, kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk, Mbak, itu yang kotel efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka. Udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya, ya kalau PKS nggak mau, keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman, nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik